Selamat siang pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, Analisis Jurnalis Bali. Siang ini kita kedatangan tamu Gusti Ayu Putu Ardabakori. Beliau ini adalah Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Provinsi Bali yang juga Wakil Komandan Delta Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Provinsi Bali. Selamat siang, Gek. Iya, selamat siang, Legos. Wajahnya hari ini tak lihat cerah. Kayaknya karena hasil survei menang terus nih kayaknya. Iya dong, kita kan harus optimis ya, menang sekali putaran. Gini Gek. Oke. Gek ini kan karena termasuk kalangan milenial ya. Iya. Kalangan milenial, dan kebetulan paslon yang Gek usung itu kan representasi juga jadi anak muda. Iya, betul. Nah, kalau dari Gek sendiri ngelihat kayak apa sih sebenarnya sosok Mas Gibran itu? Kalau Mas Gibran sendiri menurut saya sosok yang sangat istimewa ya, karena kan satu-satunya dari ketiga paslon itu yang menurut saya representasi dari anak muda gitu. Dan spesialnya lagi, dia ini orang yang mau mendengar, mau merangkul, kemudian juga santun, dan selama beliau menjadi wali kota saya rasa programnya konkret semua. Dan lebih spesialnya lagi ada Pak Jokowi di belakangnya, ayah biologis kan. Itu spesial loh, karena Pak Jokowi dicintai oleh masyarakat. Approval rating juga tinggi ya? Betul. Masih ya dari 78 sampai 82 malah ya. Nah, turun. Oke, Gek tadi bilang soal santun ya. Nah, cuma kemarin Gek nonton debat nggak? Iya, nonton dong. Nah, itu kan ada yang melihat ya gesturnya Mas Gibran katanya ya kurang nggak punya etika lah ketika sama Pak Mahfud. Nah, kalau Gek sendiri ngelihatnya gimana nih dari kaum muda nih? Iya, kalau saya sih katanya Pak Prabowo ya, itu beliau bilang kalau ada yang ngejek atau menghina kita kan kita senyumin aja ya. Bagaimanapun proses demokrasi ini harus kita bawa dengan suasana yang riang gembira gitu, nggak boleh berantem lah karena kita hanya berbeda pilihan gitu ya. Jadi terkait dengan konteks etika ya, gesture ya, gimmick, justru kalau kami sendiri dari internal itu gimmick itu menjadi tren di kalangan anak muda gitu ya, walaupun memang digorengnya etika ya. Apalagi kalau Caimin bilang kan ya apapun juga ditanyain, Caimin bilang etika lah jawabannya gitu kan, pasti jawabannya etika gitu. Nyindir-nyindir lah ya. Iya, nyindir-nyindir gitu. Tapi apa ya, di sini kami sebagai generasi muda, apapun kritikan dan saran kami sangat hargai ya, untuk ke depannya kan merubah diri yang lebih baik, apalagi itu positif gitu. Hanya saja pada waktu itu kan konteksnya debat ya. Dalam debat itu menurut saya itu sah-sah saja gitu, mengeluarkan gesture dan lain sebagainya. Karena gini, kita ini terkesan apa ya, kalau menurut saya ya, junior itu selalu dipandang, bukan selalu dipandang, tapi kesannya adalah kalau banyak junior dipandang gitu ya. Iya, kalau junior yang salah langsung apa ya, etikanya yang kena gitu. Tapi senior yang etikanya kurang kan nggak ada yang kritisin. Sometimes kayak gitu ya, senior junioritas itu. Tapi kalau junior salah, kritiknya luar biasa gitu. Tapi kalau senior sendiri mereka sometimes tidak berkaca gitu. Ini konteksnya pada saat waktu debat itu gitu kan, Pak Mahfud dapat bilang loh, saya nggak mau jawab pertanyaannya, receh gitu kan. Omongan pun juga kalau versi saya itu termasuk dengan etika gitu loh, karena menabrak etika gitu kan, dalam artian ini kan konteksnya debat. Prof Mahfud pun nggak usah bilang gitulah gitu. Kalau nyautnya kan ya udah, justru dengan dilemparkan pertanyaan, kalau bagus narasi kita kan poin plus sendiri sebenarnya buat beliau gitu. Jadi dalam artian etika konteksnya luas, tapi setelah after debat Gibran salim kan ke beliau yang lebih senior. Itu mencerminkan bahwa kita yang junior tetap hormat sama senior. Setelah peristiwa itu terjadi ya. Debat. Berarti itu hanya panggung itu ya, bisa berkreasi apa saja, termasuk dengan gimmick-gimmick tadi. Gimmick-gimmick itu malah menjadi suatu tren ya menurut saya, karena memang
menurutnya versinya Gibran kan tidak mendapat jawabannya ya waktu itu gitu. Malah sekarang jadi tren positif di kalangan anak muda. Banyak sekali poster-poster yang saya lihat, poster-poster anak-anak berkreativitas gitu ya. Kayak kemarin si Grace Tahir tuh buat konten gitu ya. Guys, kayak gimmicknya Gibran gitu. Kalau cari cuan bisa dengan gimana aja ya gitu. Terus juga ada teman-teman saya yang di bidang properti mengeluarkan gimmick gitu juga, cari info properti dong di mana gitu. Dan kalangan Gen Z itu mereka yang males ya mungkin untuk nonton debat, jadinya bertanya-tanya apa ini sih itu debat ya? kemarin gimana sih, jadi nyari-nyari cuplikan debat malah gitu, kenapa sih itu gitu. Jadi itu kalau menurut saya sih kalau dari internal kita malah meningkatkan popularitas gitu. Tapi beda konteksnya dengan etika gitu, karena after itu Gibran Salim kok, dan itu menunjukkan guyup kita setelah berkontestasi memang harus guyup lagi gitu. Itu pun yang saya inginkan ketika selesainya pemilihan nanti, pilpres nanti, ya calon-calon ini harus guyup lagi, kerja lagi untuk Indonesia. Artinya gitu. Ada pesan terlepas kontroversinya, ada pesan juga sebenarnya di sana bahwa ayo kayak begini nih sebenarnya. Ada justru ada teladan ya di sana ya. Iya, ada teladan. Saya melihat cerminan itu yang diberikan oleh Gibran. Artinya apapun dalam kontestasi, waktu itu debat, setelah debat guyup lagi. Itu pun yang kita lihat setelah nanti kontestasi pilpres itu guyup lagi, karena kan mereka ini calon-calon pemimpin ya. Mereka harus memberi contoh kepada rakyatnya yang baik-baik gitu loh. Jangan yang kayak saling menjatuhkan lah gitu. Justru mereka harusnya kalau in debat ya adu ide dan gagasan gitu. Jangan adu saling pintar ngejatuhin gitu. Oke, kita dapat poin itu ya. Artinya melihat ada sikap yang dari masyarakat juga nggak fair juga kalau hanya mengkritik satu sisi. Betul. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang begini. Tadi kita bicara Mas Gibran tuh muda ya. Tapi yang dijual dari sosok Mas Gibran kan hanya kemudaan saja. Dari segi fisiologisnya. Memang apa kelebihan lainnya selain dia muda itu? Kelebihannya Mas Gibran itu banyak banget ya. Kita kalau teman-teman bisa lihat kemarin Mas Gibran itu udah beberapa kali datang ke Bali, Bigus. Jadi pas cek ke Bali itu saya lihat sendiri bagaimana cara dia memang merangkul teman-teman yang expert di bidangnya. Entah itu representasi dari teman-teman muda yang dari akademisi, UMKM, budayawan, sejarawan, itu dia mendengar. Bahkan influencer juga kan dia dengerin yang di Bali gitu. Ke Bali. After itu juga artinya poin satu, dia mendengar. Mau mendengar keluhan masyarakat gitu, karena nggak banyak kan pemimpin sekarang mau dengerin keluhan masyarakat, birokrasinya panjang sih gitu. Salah ngomong aja bisa salah ya kan gitu. Jadi satu artinya dia mau mendengar gitu keluhan dari berbagai sektor kita. Kemudian yang kedua, dia mau mau merangkul. Mau merangkul entah apapun itu, entah siapapun itu gitu. Jadi dia nggak tidak harus konfrontatif terus gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya kan tadi pertanyaannya spesial ya dari Mas Gibran ya itu tadi gitu, karena ada sosok Pak Jokowi di sana. Ada sosok Pak Jokowi di sana gitu, karena Pak Jokowi ini kan ayah biologisnya ya. Jadi selalu saya rasa akan membimbing Mas Gibran ke depannya gitu dalam menjalankan tugas gitu. Jadi Pak Jokowi itu sosok yang sangat dicintai masyarakatnya. Seperti Bigus bilang tadi, nilai rating approval-nya tinggi banget gitu. Memang kenyataannya dia kunjungan kerja kemanapun selalu disambut, selalu rame. Itu mereka rakyat tuh datang sendiri loh dengan keinginan hati gitu kan. Presiden yang dicintai. Terus memang presiden ini unik ya, dia datang ke semuanya, nggak peduli tuh mau dulu milih dia, mau dulu enggak gitu. Jadi di basis-basis yang mungkin tidak milih dia pun tetap datang ya. Tetap datang gitu. Dan malah itu melihat diwarisi oleh Mas Gibran. Jelas diwarisi, diwarisi karena ya nantilah kita bahas ya itu. Jadi jelas sangat diwarisin itu. Nah ini Pak Jokowi ini selain disegani di negaranya sendiri, dia juga disegani dunia internasional gitu. Terbukti kok beberapa negara itu mulai ada pendekatan bilateral gitu kan. Jadi memang
nggak mudah memang sama bapak satu ini yang dipandang pelanga-pelongo gitu ya. Yang awalnya ya dipandang pelanga-pelongo ya. Oke. Nah kita dapat poin itu Gek. Tapi gini sekarang ya, karena ngobrol Mas Gibran, saya tuh pernah ya lihat ada video di media sosial nih Gek. Yes. Karena Gek kan juga pemain media sosial. Itu yang mengejek IPK-nya Mas Gibran yang katanya 2,3 kalau nggak salah. Bahkan nyari PNS aja itu perlunya 275 gitu kan ya. Nah ya kan, masa mau jadi calon wakil presiden IPK-nya kecil lah. Kalau kayak sebagai generasi muda nih, ada orang menanggapi gitu apa, nangkis kayak gitunya gimana nih? Saya pertama ketawain dulu ya, gitu, tadi gitu karena itu jelas hoax gitu ya. Dan memang itu gorengan yang tidak berdasar menurut saya gitu. Waktu itu Mas Gibran ngebuktiin sendiri loh kan gitu. Ngebuktiin sendiri. Waktu itu sempat nih di Mata Najwa awalnya dia ditanya, Mas Gibran kayak pertanyaan kayak gini juga gitu. Abis itu Gibrannya jawab gitu, ya udah besok deh yang mau tahu saya undang ke Balai Kota liatin. And then dia bener kan ngeliatin ijazahnya dia di Balai Kota, itu ijazah asli loh gitu. Kemudian tapi terkait nih isu tudingan tadi ada nominal IPK atau apa gitu ya. Untuk teman-teman yang sekolah di internasional di luar maupun di dalam maupun luar negeri pasti paham nih Gus. Kalau biasanya nih gitu ijazah atau sertifikat internasional itu dia tidak nulis IPK berapa gitu. Jadi yang ditulis tuh misalkan saya simpelkan ya bahasanya ada excellent, super good, good atau enggak kurang baik gitu. Tapi di bawahnya itu ada keterangan kalau persentase 90% sampai 100 excellent gitu misalkan bintang 5. Berarti kualitatif ya, nggak kuantitatif dia ya? Betul, dia kualitatif gitu. Kalau internasional tuh biasanya gitu hanya keterangan yang diisikan gitu. Nah dan di sana menurut saya Mas Gibran di atas rata-rata keterangannya gitu, super good malah gitu. In case dia itu kan sekolahnya di Singapura ya, Singapura yang dimana Universitas of Dartmouth itu kerjasama sama university di Inggris gitu. Jadi memang apa ya? Udah memang valid banget gitu. Jadi itu mungkin memang hanya sekadar narasi. Gorengan ya. Jadi Oke, kita dapat pen itu. Sekarang balik ke Bali ya. Karena Gek kan posisinya sebagai TKD di Bali. Bali ini sejauh ini kan pembangunan fisik udah bagus nih, ya kan? Lalu kalau versi Gek sendiri sebagai anak muda nih, apa sih yang bisa Gek katakan kepada anak muda di Bali? Ayo pilih Gibran. Sedangkan di Bali ini kan pembangunan sudah fisik udah bagus dan itu dari kubunya PDI Perjuangan loh yang dominan di Bali. Gimana kalau Gek ngelihat itu? Sekarang saya balik bertanya, kalau tadi dari Bligus bilang pembangunan fisik udah bagus gitu ya. Saya sekarang balik tanya, Bali ini sebenarnya mau dibawa kemana? Arahnya seperti apa? Kalau semua hanya fokus ke bangunan fisik, bansos dipakai untuk bangunan fisik aja semua, di daerah lain juga bisa. Tapi yang harus kita sadarin kan, Bali ini rohnya adalah pariwisata, budaya, tradisi gitu. Jadi seharusnya bukan fokusnya hanya bangunan fisik infrastruktur saja, tapi bagaimana sarana penunjang itu, baik dari pengelolaannya, kebersihannya, pemeliharaannya gitu loh. Apa Gek sebenarnya pengen bilang di Bali hal-hal yang Gek bilang tadi itu belum sepenuhnya terakomodir maksimal? Ya jelas lah, uang Bandara Bali Utara aja nggak jadi-jadi kan, gitu. Nah, balik lagi kayak tadi saya bilang pariwisata ini rohnya Bali gitu, Bigus. Tapi kan sekarang beberapa ikon pariwisata kita kayak Kute, Pantai Kute, Sanur dan lain sebagainya udah bagus nggak pengelolaannya? Ikon loh itu. Orang kalau ke Bali lihatnya Kute kan. Ikonnya loh, ikonnya ini aja kita lihat dulu, udah bagus nggak pengelolaannya, manajemennya, pemeliharaannya. Harusnya kan itu udah standar internasional gitu loh menurut saya. Jadi lebih baik mana pariwisata yang memang punya potensi, itu yang harusnya kita support untuk dia jadinya sustain ke depan gitu loh. Kan kita ada landasannya banyak tuh ya di Bali itu, Trihita Karana, sejarahnya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Apakah itu sudah disampaikan ke Mas Gibran problem-problem ini? Mas Gibran sudah memberikan bukti nyata. Kemarin nih dia kan ke Bali ya, ke Sanur pagi-pagi itu kan makan nasi jinggo. Ini baru
kemarin nih kejadiannya. Oke. Pagi-pagi makan nasi jinggo, abis itu di Balai Bengong itu ada kok nanti kalau bisa diisiin ya keterangannya ya, gambarnya ya gitu. Kemudian di Balai Bengong yang di Sanur itu dia mendengarkan dari pemangku kita. Pertama itu dia mendengarkan cerita tentang Itihasa Mahabharata. Oke. Episode Adiparwa, episode pertama. Gitu. Jadi di sana itu Mas Gibran ternyata menemukan literasi tutur Nusantara kita ternyata kita sangat kaya beragam, ya? gitu loh, Oke. beragam. Itu pertama. Yang kedua dia di sana tahu ngapain nih Gus? Dia ngeracik jamu. Oke. Dia ngeracik jamu, terus minum jamu, dan racikan itu pun dia diterangkan kan sama juru mangkunya, dan dia paham di sana bahwa kearifan lokal dengan pengetahuan ilmiah itu cocok Saling gitu. mengisi lebih tepatnya. Saling mengisi dan Ya. memang juga itu bukti nyatanya Mas Gibran kemarin loh ke Bali. Itulah konsep wellness dari Bali itu sendiri sebenarnya gitu. Itu yang membuat orang itu suka. Uniknya Bali itu bukan pembangunan fisik semata gitu. Kalau memang sekarang pemerintah care gitu dengan Bali, ya Bali Utara harusnya jadi dong bandaranya gitu. Kalau bandara jadi itu pasti ada perputaran ekonomi di sana Gus gitu. Dan kemarin sebelumnya itu Mas Gibran bahkan sudah datang ke Buleleng. Oh ya, Nyampein sendiri, ya. iya kan, nyampein sendiri ke masyarakat Buleleng bahwasannya ketika dia terpilih nanti dia berjanji akan nih barang nih jadi gitu, akan terwujud bandara Bali Utara. Makanya PR nih buat teman-teman yang di Buleleng nih. PR banget nih, harus pilih Prabowo Gibran. Mau ada bandara Kak di Buleleng ya kan? Pilihannya ada di masyarakat Buleleng loh, 14 Februari. Kalian nih ya, kalau mau ada bandara perputaran ekonomi, ada pelaku usaha yang baru, ya kan, semua masyarakat Buleleng. Oke, kita dapat poin itu. Saking berapi-apinya ini ya, kita dapat poin itu. Nah, sekarang gini, Ge. Ge ini kan termasuk aktivis perempuan ya. Ya. Apalagi di Partai Golkar, di KPPG itu kan memang betul-betul underbo yang concern dengan perempuan. Yes. Problemnya hari ini Pilpres kita itu nggak ada calon presiden perempuan, ya kan? Sebagai aktivis perempuan nih, kenapa sih harus ke Mas Gibran? Kan yang lain sama aja, cowok semua. Iya, kalau ke perempuan itu ya saya lihat ya Pak Jokowi aja belakangan ini banyak banget loh benar-benar kepeduliannya terhadap sosok-sosok perempuan. Menteri kita banyak yang hebat perempuan, sosok Sri Mulyani, Retno Marsudi gitu kan. Jadi beliau sangat mengapresiasi sebenarnya sosok-sosok perempuan ini jadi pemimpin gitu loh. Kemudian juga saya lihat juga nih teman-teman di TKN Prabowo Gibran banyak banget perempuan-perempuan hebat yang pro ke 02 gitu. Kayak kemarin Ibu Khofifah Indra Parawangsa ya kan. Saya sendiri punya ketum Ibu Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangsel. Kemudian juga ada Bu Kusuma Wardani, sekarang jadi penasehat presiden juga. Kemudian juga banyak, kalau tokoh Golkarnya banyak kan, ada Mutia Hafid, ada Nurul Arifin. Kita nggak kekurangan kader-kader perempuan nih untuk ke depan gitu. Makanya saya optimis perempuan-perempuan hebat aja laboratoriumnya banyak loh di TKN Prabowo Gibran ini gitu. Dan saya yakin juga 02 pasti mampu untuk merangkul kaum perempuan. Lantas sekarang begini, itu tadi baru sebatas casing. Sekarang ada nggak sih program dari Prabowo Gibran itu untuk makin memperkuat atau empowering untuk pemberdayaan perempuan dan anak misalnya? Kalau ada misalnya program itu, ada nggak rekam jejaknya? Satu, programnya itu menjadi program prioritas kita. Ini Prabowo Gibran? Prabowo Gibran. Itu program pencegahan stunting. Kemudian Gus tanya, ada nggak rekam jejaknya? Cari di media kita udah program prioritas itu ngasih makan dan susu. Kita lakuin tuh
di daerah-daerah kita bagiin makanan bergizi sama susu ke anak-anak. Nah, peran ibu di sini penting gitu. Makanya kita selain juga membagikan, kita mengedukasi gitu kan untuk ibu-ibu agar anak-anaknya jangan sampai kekurangan gizi. Itu penting banget. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat amat fokus di program ini. Jadi pertanyaan Biko sudah terjawab tuh keduanya. Rekam jejaknya banyak, kita sudah sebarkan program itu, memang program kampanye kita dengan nyebar makanan bergizi dan susu. Kalau khusus Gibran deh ya. Oke. Dia kan mantan wali kota tuh. Sorry, bukan mantan, masih wali kota ya. Iya, Solo. Ada nggak rekam jejak dia yang publik harus lihat, yang dia percayai bahwa rekam jejak itu yang yuk kita pilih orang ini karena untuk di kaum perempuan nih, gitu loh. Layak dipilih loh. Ada nggak rekam jejak itu untuk di Solo? Rekam jejaknya ada di IG-nya Mas Gibran, Raka Buming Raka, di Instagram ada, di Google ada, banyak program-program konkretnya dia di Solo yang salah satunya support banget ya untuk perempuan Gus gitu. Perempuan itu di Solo banyak atlet berprestasi untuk di cabang olahraga. Itu dia support banget gitu. Selain memang support support dari pemerintahan Solo sendiri, juga dia menjadikan orang-orang itu memberikan kaum perempuan itu penugasan khusus gitu. Jadi kayak kemarin pas 22 Desember itu Mas Gibran sendiri ngumpulin nih perempuan, karena kan hari ibu ya, 22 Desember ya gitu. Jadi Mas Gibran mengumpulkan kaum ibu-ibu, kemudian juga menyampaikan supportnya di Solo agar ibu-ibu nih prioritas programnya dia di Solo satu di UMKM. Memang prioritas ibu-ibu itu kan di UMKM. Tapi karena kemarin banyak juga teman-teman di cabang olahraganya yang berprestasi, itu dia disupport banget gitu. Jadi memang kalau di Solo sih rekam jejaknya udah banyak ya, nggak perlu saya jelasin lagi. Oke, kita dapat poin itu, Ge. Nah, tadi Ge nyinggung UMKM loh. Ya, tadi nyinggung UMKM, dan setahu saya Ge ini memang pelaku UMKM juga. Pada saat debat sebelumnya itu Mas Gibran bilang hilirisasi digital. Nah, dalam konteks UMKM deh, gimana kira-kira apa yang bisa ditawarkan nih oleh Mas Gibran untuk Bali ya, untuk kita landscape Bali, hilirisasi UMKM itu kayak apa? Ayo coba. Jadi kita ulas dulu ya, hilirisasi ini maksudnya apa kan gitu ya. Jadi kalau hilirisasi ini kan artinya menambah nilai suatu produk, ya kan, gitu. Dan Pak Jokowi sendiri selalu loh menggaungkan program hilirisasi, gitu. Karena gini Gus, kita selama ini bahan-bahan yang kita ekspor ke luar negeri itu adalah bahan-bahan mentah. Baik nikel ataupun produk tambang lainnya ya, bahkan produk UMKM juga bahan dasarnya yang kita kirimkan bahan mentahnya gitu. Tapi Pak Jokowi menekankan hilirisasi, artinya apa? Kita sebagai SDM Indonesia ini bisa kok ngolahnya sampai produk setengah jadi atau sampai jadi gitu kan. Minimal deh kayak nikel nih, kita jadiin dulu stainless steel produk setengah jadi. Itu kan nilainya 10% bertambah loh Gus gitu. Jadi ketika itu kan artinya bangsa Indonesia ini udah mulai maju ya, karena ketika negara itu mau berkembang, dia harus harus melakukan hilirisasi ini gitu. Makanya saya juga bingung kenapa calon yang lain menolak hilirisasi gitu, karena ketika negara berkembang mau jadi negara maju, kuncinya adalah hilirisasi gitu. Jadi kita nggak serta-merta ekspor bahan-bahan mentah gitu ya. Enak orang luar dong. Orang luar mereka kan mendapat nilai lebihnya. Mendapatkan untungnya lebih banyak gitu. Kalau untuk konteks Bali gimana, Ge? Nah, dan kalau untuk konteks Bali, ini kan balik lagi nih ke UMKM. Teman-teman kan sudah banyak sebenarnya, apalagi di daerah Ubud gitu, ekspor ya. Kalau di Bali saya rasa memang produknya udah jadi ya gitu. Kayak ukiran-ukiran yang diekspor di daerah Ubud, Gianyar itu udah produk jadi sebenarnya, udah langsung ekspor jadi, karena orang-orang luar negeri juga yang bisa ngukir itu kan hanya di Bali gitu. Jadi saya rasa kalau Bali sih masih
udah paham lah gitu program hilirisasi ini gitu. Tapi untuk yang skala besar yang menjadi PR nasional ya itu gitu, karena kita punya mineral yang tinggi, punya tambang yang banyak gitu. Itulah yang PR ke depan, ya SDM kita harus diperkuat. Itulah hilirisasi ini harus berjalan. Oke, kita dapat poin itu untuk UMKM. Balik lagi kita bicara landscape Bali ya. Bali ini DPT-nya kecil loh, Gak? Ya. Kalau lah bisa memenangkan Prabowo Gibran di Bali, enggak banyak loh nyumbang insentif elektoral untuk nasional. Lalu ngapain di Bali harus berjuang keras-keras nih untuk menangkan Prabowo Gibran? Iya, memang ya Bagus, kalau Bali sendiri nggak sebesar Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Sumatera ya gitu. Nah disinilah uniknya kita, kenapa sih Gibran sampai berkali-kali datang ke Bali? Makanya kan? kok sampai berkali-kali. Berkali-kali loh datang ke Bali gitu. Jadi menurut saya sendiri, sedangkan kenapa sih di Bali ini harus maksimal kalau bisa kita menang ya di Bali gitu? Karena harapan saya memang clear, satu adanya pembangunan Bali Utara. Minimal kita kunci dulu itu sehingga Bali Utara aman nih untuk penunjang pariwisatanya ke depan. Kalau di utara ada bandara, Kabupaten Tabanan tersentuh, Kabupaten Jemberana. Ada multiplier effect. Betul, kabupaten yang di tengah-tengah ini tersentuh gitu, multiplier effect itu gitu. Jadi pemerataan ekonomi aja kita bisa di sana gitu. Jadi kalau kita hanya fokusnya balik tadi ke bangunan fisik aja, kemudian transaksional bansos gitu kan. Kalau kayak gitu kan apa ya Bigos, nggak ngena ke landscape Bali ke depan ini mau dibawa kemana sebenarnya gitu. Dan kan tidak semua layer kecipratan nggak semua layer kecipratan, pemerataannya nggak kena. Selain itu ya kalau memang bansos itu mengcover ya semua kebutuhan pelaksanaan pembangunan itu, kalau bisa dibantu setengah oleh bansos, setengah lagi kemana? Urunan masyarakat lagi. Udah urunan masyarakat lagi, nanti ke depan-depannya upacara di masyarakat lagi, sedangkan masyarakat Bali udah setahun itu udah banyak banget ya nyamabraya upacaranya gitu. Jadi ini yang PR kita ke depan gitu, kita harus fokusnya memang ke pemerataan ekonomi, fokus ke pemeliharaan dan infrastruktur yang menunjang pariwisata. Dan dia ingin menegaskan sebenarnya bahwa kalau Mas Gibran atau yang jadi cawapres atau Prabowo Gibran menang, apa yang khawatiran tadi terjawab? Terjawab, ya, terjawab real. Karena real banget gitu. Logikanya gini, kalau Bali ini kan pemilihnya kecil, tapi kok Mas Gibran bolak-balik ya datang ke Bali, artinya apa? Pemimpin itu dia diajarkan sama Pak Jokowi untuk care. Dan dia belajar ada kepedulian walaupun mungkin itu kecil aja ya, lumbung suara kecil ya. Iya, walaupun di Bali ini kecil tetap peduli gitu. Dan nggak banyak pemimpin yang kayak gitu. Dia belajar loh Bigos kemarin bagaimana caranya buat jamu, dia belajar mendengarkan sejarah Bali itu gimana gitu. Berarti kan udah ada konsep-konsep landscape, konsep-konsep dia care sama kebudayaan, kemudian sejarahnya, tradisi budayanya di Bali gitu. Artinya dengan kata lain seorang Gibran Rakabuming Raka itu melihat Bali sedemikian istimewanya. Betul. Bahkan ketika insentif elektoral kecil pun perhatian tetap ada. Mungkin tidak kalah dengan Jawa ya. Iya, bahkan buktinya sekarang waktu jadi masih wali kota aja, baru kemarin nih dia ngundang teman-teman dari Ubud untuk hadir ke Solo itu untuk melakukan pentas seni yang namanya Sudamala. Gitu. Itu namanya pun juga nama Bali ya? Iya, memang teman-teman kreatif dari Bali, dalam artian itu seperti studi banding gitu loh. Jadi dia memberikan, karena Mas Gibran ini pengen juga kebudayaan Solo itu terangkat. Jadi dia ngundang teman-teman Bali untuk studi banding. Gimana sih kalau pembelajaran seni di Bali itu, sejarahnya gimana, sharing di sana gitu. Jadi, Oke, kita dapat pintu. Silakan minum dulu ya. Kayaknya sudah haus dari tadi. Iya loh, menarik ya. Nah, karena gini kayak waktu kita terbatas, kita punya stok yang mau saya tanya mungkin paling 2 atau 3 ya. Nah, ini kemarin atau sebelumnya kita sering dengar bahwa paslon sebelah itu diopinikan petugas partai, ya kan? Nah, sekarang ada jawaban nih.
Ya apa bedanya sama Gibran? Dia kan juga petugas, tidak hanya petugas partai, malah jadi cawapres karena disuruh-suruh sama ibunya gitu loh. Nah gimana nih kamu mudah ngeliat isu-isu kayak begitu? Ya balik lagi ya, ketawain dulu aja gitu, senyumin dulu aja gitu ya. Bagaimanapun kontestasi politik ini harus kita bawa dengan happy gitu. Karena nggak nyambung sih kalau Ibu Iriana ya, ibu negara kita dibawa-bawa gitu dalam dibilang untuk support untuk iniin Mas Gibran gitu ya, dorong ya. Secara ini saya rasa sangat amat tidak gitu, karena ini kan nggak ada hubungannya ibu negara sama prosedur politik yang terjadi gitu loh. Ini kan partai politik punya rule sendiri ya, masing-masing gitu. Nggak ojok-ojok Bu Iriana harus ini, Gibran ini nggak bisa gitu. Jadi memang itu rekonsiliasi dari masing-masing partai politik untuk mengusung capres dan cawapres kan gitu, Begus. Jadi menurut saya nggak ada sama sekali. Tadi Ge bilang di awal bahwa kepercayaan diri tinggi. Boleh dibocorin nggak? Gimana, berapa targetnya nih di Bali dari TKD? Di mana? Untuk di Bali dong, kan Ge di Bali. Iya. Saya dibocorin nggak? Iya. Jadi kita optimis ya, Bagus. Kalau di Bali sih saya nggak mau bocorin dulu. Tapi saya ingin teman-teman semua TKD relawan dan partai koalisi bekerja keras, karena apapun itu PR kita di Bali adalah datang ke TPS 14 Januari dan mengawal suara kita dengan baik. Jadi 14 Februari itu nggak boleh pulang, harus dijagain tuh suaranya, penting banget, itu paling penting sih gitu. Jadi PR-nya itu ya. Kemudian juga tadi pertanyaan? Kisi-kisi aja deh, kalau nggak bisa bocornya, kisi-kisi aja deh. Ayo. Kita optimis. Kita optimis. Optimis itu ini, bisa gini nih. Karena surprise. Ada surprise banget. Iya, surprise banget gitu. Kita nggak mau jumawa. Kita nggak mau nanti teman-teman kita terlena akan survei gitu ya. Jadi teman-teman sekarang santai. Oh, toh juga udah menang karena Pulau Jawa dikuasain. Pulau ini nggak bisa gitu. Di Bali kita harus menangkan Prabowo Gibran nomor 2 gitu. Tapi lihat sendiri kalau survei-survei di Indonesia gitu ya, kayak indikator politik gitu terakhir kan kita di 48,5, jadi kurang 1,5 plus 1% untuk menang sekali putaran gitu kan. Cuman nih surprise nih, jadinya berapa persen? Berarti untuk acara podcast ini tetap nggak mau nih ngebocorin karena PR banget nih untuk teman-teman nih. Kuncinya ada di 14 Februari itu, sampai kawal pokoknya. Kawal, jangan pulang 14 Februari. Coblos habis itu kawal. Oke, satu lagi Ge, sebagai closing statement ya. Karena ini masih kampanye ya. Dan Ge mewakili generasi muda. Apa pesan yang ingin Ge sampaikan kepada milenial di Bali, termasuk Gen Z? Bahwa pilihan yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Apa pesannya? Satu, teman-teman generasi milenial, Gen Z ya. Jadi yang pertama, kita harus menyambut proses pilpres pileg itu dengan riang gembira, jangan gontok-gontokan, jangan musuh-musuhan walaupun berbeda pilihan. Itu contoh dari Pak Prabowo loh. Apapun yang terjadi kita harus tetap guyup. Kita nggak boleh sampai berantem, kita nggak sampai musuhan hanya gara-gara beda pilihan. Itu satu. Yang kedua, kita harus eling. Di Bali ini kita harus sadar memilih pemimpin yang benar-benar paham sama Bali, pemimpin yang benar-benar care sama Bali. Jangan sampai kita hanya dipakai untuk alat politik, tapi Bali ke depan harus menjadi Bali yang punya kekayaan pariwisata yang internasional. Sekarang Bali nomor 2, kita bisa kok jadi Bali yang terbaik lagi. Sampah kita pecahkan nanti ketika Mas Gibran dan Pak Prabowo terpilih. Masalah sampah di Bali masih menjadi PR, Bandara Bali Utara masih menjadi PR, pembangunan yang menunjang pariwisata masih menjadi PR. Jadi Gen Z dan milenial, senior-senior, saya ingatkan 14 Februari coblos dan kawal suara kita. Pengawalan itu sangat penting. Jadi sampai suara itu benar-benar jangan sampai
hilang lah gitu ya. Habis coblos jangan langsung pulang, kawal. Terima kasih. Oke, kita Bapak itu. Demikian pemirsa. Ngobrol santai kita dengan Arda Bakori yang biasa saya panggil Ge. Kalau di Bali, Ge itu panggilan kehormatan untuk perempuan. Demikian acara Alis Bali dan selamat siang. Terima kasih, Ge. Terima kasih.